Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sampai di pendampingan individu satu untuk kelas 8100.A yaitu bersama saya dengan Bapak Zainul Fatah. Dan kebetulan di hari pertama pendampingan individu ini saya hadir ke tempat Bapak Fajar Ilhajaizikin yang ada di SDN Sempolan 1, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, salam dan bahagia. Jadi Pak Fajar, hari ini kita itu akan mendampingi Pak Fajar di pendampingan pertama ini. Ada beberapa hal yang ingin fokus pendampingan kita, yaitu yang pertama adalah diskusi tantangan belajar secara daring, yang pertama. Terus yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan keadaan yang arah. Yang keempat itu diskusi pembuatan kerangka portofolio, dan yang kelima itu adalah diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak semuanya Pak Fajar. Sekali dan selama saya ikut modul 1 itu banyak sekali. Nah cuman setelah di modul 2 ini karena memang tingkat pemahaman saya itu tidak secepat teman-teman, jadi masih meraba-raba. Itu kalau di modul 1 sendiri pengaruh nggak? Pengaruh. Yang modul 1 yang sangat pengaruh. Karena dengan mengibaratkan sesuatu seperti tanaman padi, atau yang saya paling ingat itu yang diperumpamakan Pak Syahri itu terkait tatanan kata surga. Dia meskipun bermanfaat pada yang lain tetap berbeda. Luar biasa ya Pak Fajar ya. Jadi memang guru penggerak itu di awal-awal itu memang sudah merubah. Iya, dari awal memang sudah berubah. Jadi dari lokakarya 1 saja saya sudah merasakan gimana kalau pembelajaran diskusi yang menentukan adalah kita sendiri, termasuk di poin elaborasi itu juga saya merasakan banyak manfaatnya. Topik selanjutnya yang kita bicarakan adalah mengenai bagaimana Bapak Fajar membuat portofolio digital. Pada saat lokakarya orientasi sebelumnya, Bapak Fajar sudah mengetahui bagaimana kerangka portofolio digital seharusnya Pak Fajar buat. Bapak Fajar membuat portofolio digital ini menggunakan Google Site, di mana ini adalah fasilitas dari Belajar ID yang Bapak Fajar gunakan untuk membuat portofolio digitalnya. Dan sangat luar biasa sekali portofolio yang Bapak Fajar ini buat, karena Bapak Fajar sudah mendapat informasi atau pengetahuan awal mengenai pembuatan portofolio digital ini dari guru penggerak angkatan 3 sebelumnya yang melakukan pengimbasan pembuatan portofolio digital. Nah, dalam hal ini Pak Fajar sudah membuat terlebih dahulu portofolio digitalnya dengan kerangka-kerangka yang sudah ditentukan. Namun, ada banyak aspek yang perlu Pak Fajar tingkatkan, terutama mengenai bagaimana pembuatan banner yang menarik, bagaimana mengisi konten-konten yang seharusnya dimasukkan kepada kerangka-kerangka yang sudah ada, dan perbaikan menggunakan template-template warna yang lebih menarik lagi. Namun, dalam hal ini Bapak Fajar sudah tidak menemukan kesulitan-kesulitan yang berarti untuk membuat portofolio digital. Hanya waktu saja yang akan Pak Fajar untuk membuat portofolio digitalnya lebih baik lagi. Dan Pak Fajar berjanji sebelum modul 2 nanti portofolio digital ini sudah mulai terisi dengan hasil-hasil karya yang dibuat pada modul 1.1. Portofolio digital ini menurut Pak Fajar bagaimana? Menurut saya sangat bermanfaat karena memang selain hasil-hasil kita ditampilkan di sini, kan ini bisa ngeliling kemana-mana. Jadi bisa jadi ajuan mungkin teman sejawat kalau ingin melihat karya kita atau mereka butuh sesuatu dengan pembelajaran yang kita punya bisa diambil dari sini.
kita juga bisa cari manfaatnya pada teman sejawat yang lain. Terus kalau misalkan nih Pak Fajar ada kesulitan dengan hal ini, Pak Fajar siapa yang akan Pak Fajar libatkan nih? Karena saya pernah ikut diseminasi portofolio ini, saya tanya ke materi. Selain itu ya teman-teman kelas, teman-teman sejawat mungkin karena waktu itu hanya sedikit yang ikut di sekolah ini, jadi ya mungkin juga mereka waktu itu saja yang buat, jadi mungkin lupa. Kalau saya masih sama teman-teman kelas atau langsung kepada instruktur di waktu pelatihan. Pada awal-awal pembelajaran daring, Bapak Fajar mengalami kesulitan bagaimana mengatur waktu, bagaimana memisahkan antara sekolah, dan bagaimana memisahkan dengan tugas-tugas yang Bapak Fajar lakukan. Di awal-awal beliau mengungkapkan bahwa ada kesulitan di sana. Namun, seiring berjalannya waktu, Pak Fajar dapat menyesuaikan waktu mana untuk guru penggerak dan mana untuk pekerjaan yang lainnya. Selain itu, Pak Fajar juga mengungkapkan bahwa Pak Fajar ada kesulitan dengan perangkat yang Pak Fajar gunakan. Jadi ketika Vicon, ketika belajar ada di ruang kolaborasi atau diskusi-diskusi kelompok, Pak Fajar menggunakan dua perangkat, di mana perangkat yang digunakan antara lain adalah laptop dan menggunakan gawai yang Pak Fajar miliki. Ada gangguan di mic yang ada di laptopnya Pak Fajar, jadi suaranya Pak Fajar tidak bisa keluar. Oleh karena itu Pak Fajar menggunakan dua perangkat untuk mengikuti proses pembelajaran daring yang seperti ini. Nah, itu adalah solusi yang Pak Fajar temukan sendiri ketika Pak Fajar mengalami kesulitan dengan perangkatnya. Untuk sekolah, ekosistem sekolah sangat mendukung sekali, apalagi kepala sekolah sangat mendukung sekali Pak Fajar mengikuti guru penggerak. Jadi Pak Fajar tidak begitu kesulitan banyak dengan ekosistem yang ada di sekolah. Untuk peta posisi diri, Pak Fajar mengungkapkan bahwa Pak Fajar perlu banyak belajar bagaimana bisa menjadi guru yang berpihak pada murid. Karena Pak Fajar masih belum merubah suasana kelas yang begitu signifikan setelah mempelajari modul 1.1, dikarenakan ini juga ada di akhir pembelajaran atau di akhir semester. Oleh karena itu Pak Fajar masih belum merasa bahwa dirinya begitu berpihak pada murid. Selanjutnya Pak Fajar ingin meningkatkan dirinya untuk berkolaborasi. Bagaimana sih berkolaborasi dengan orang lain? Pak Fajar mengungkapkan bahwa dirinya ingin banyak belajar dengan hal itu, karena Pak Fajar masih lemah dalam hal itu. Yang paling kuat dari Pak Fajar adalah kemandiriannya Pak Fajar, karena selama ini Pak Fajar sendiri adalah orang yang sangat mandiri. Dalam kesimpulannya, pendampingan individu kali ini adalah pendampingan individu perdana, di mana Pak Fajar dapat mengungkapkan seluruh isi hatinya dan Pak Fajar dapat menemukan solusi-solusi oleh dirinya sendiri. Selamat dan sukses Pak Fajar. Kita ketemu lagi di Loka Karya 1. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.